Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nur Ramadan dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Unix untuk melengkapi tugas mata kuliah sistem operasi. Selanjutnya, langsung saja sejarah dari sistem operasi Unix. Munculnya Unix dimulai dari sebuah proyek yang disebut Multi-CS. Namun karena penundaan pada tahun 1969, proyek tersebut dihentikan ketika dianggap tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Tetapi, pada tahun yang sama, dua peneliti Multi-CS bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie berencana untuk melanjutkan proyek Multi-CS yang macet dan digantikan dengan nama Unix. Di tahun 1973, sistem operasi Unix di-create atau dibuat memakai bahasa pemrograman C oleh seorang bernama Dennis Ritchie. Sekadar info bahwa bahasa C adalah bahasa pemrograman pertama yang diakui dan masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak fitur tambahan yang dibuat dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan sistem operasi Unix. Hingga akhirnya A dan T meluncurkan sistem operasi Unix komersial dengan nama sistem Unix 5. Selanjutnya, pengertian dari Unix. Unix adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok di AT&T pada laboratorium Bell. Unix banyak digunakan baik untuk server maupun workstation, lingkungan Unix, dan model program client server, menunjukkan bahwa Unix lebih dikembangkan sebagai sistem operasi yang kuat di jaringan komputer daripada di sistem operasi untuk komputer personal. Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Konsep Unix antara lain banyak menggunakan file teks, biasa untuk menyimpan data menggunakan sistem file berjenjang, memperlakukan perangkat sebagai suatu file, dan menggunakan banyak program kecil yang eksekusinya pada CLI dapat digabung dengan tanda pilihan. Konsep yang sangat solid dan stabil membuat Unix banyak dijadikan dasar sistem operasi modern. Sistem operasi Unix terdiri dari sebuah komponen yang biasanya dipaket bersama. Unix adalah nama sistem operasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenis mesin. Sistem operasi Unix ini diperkenalkan pertama kali oleh A dan T di Bell Laboratory untuk pemakaian komputer dalam bentuk jaringan khusus. Selanjutnya, ada contoh operasi Unix. Terdapat kurang dari 40 software atau sistem operasi sampai saat ini yang dikembangkan oleh suatu organisasi atau pengembang dengan dasar sistem operasi Unix. Mulai dari A/UX dan Domain/X yang dikembangkan oleh Apple Computer hingga nama-nama yang cukup sering ditemui seperti DSB Unix dengan pihak pengembang Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat, dan G/Unix yang dikembangkan oleh Free Software Foundation. Secara keseluruhan, sistem operasi yang mengadopsi Unix dalam hal pembuatan serta cara kerjanya dapat Anda lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Unix. Kelebihan Unix antara lain, multi pengguna dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan, multitasking dapat melakukan tugas pada saat bersamaan, portabilitas yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan komputer lain, kemudian sistem file hierarkis yang mengatur informasi atau data dalam bentuk yang mudah diingat dan diambil. Kekurangan dari Unix, masih banyak game yang tidak siap dijalankan di platform ini. Tampilan kurang menarik,
membutuhkan memori yang cukup besar dalam pengoperasiannya, sulit digunakan untuk pengguna biasa, dan beberapa perangkat keras untuk driver Linux tidak kompatibel dengan sistem operasi Unix. Kemudian, di sini ada jenis-jenis berkas pada Unix. Pertama ada normal file. Normal file adalah regular file, merupakan jenis berkas yang umum dijumpai dalam sistem operasi Unix yang meliputi kode sumber atau source code, sebuah program, dokumen pengguna, program yang didapat dieksekusi, serta script shell, semua disimpan sebagai normal file. Sistem berkas yang menganggap semua normal file sebagai berkas yang sama, karena memang Unix tidak menyediakan struktur berkas internal. Struktur dan interpretasi untuk setiap normal file disearahkan sepenuhnya kepada aplikasi yang diasosiasikan dengan berkas yang bersangkutan. Dalam listen berkas pada perintah is, normal file memiliki simbol -min yang ditaruh di ujung paling kiri. Kemudian ada directory. Directory dalam sistem berkas Unix dianggap sebagai berkas khusus atau special file. Meski directory juga mengandung aliran byte, sistem berkas akan menerjemahkan aliran byte tersebut sedemikian rupa sehingga pengguna dapat melihat berkas mana yang terdapat di dalam sebuah directory dan bagaimana directory tersebut dihubungkan satu sama lain dalam sebuah hierarki directory. Layer dalam sebuah berkas khusus directory didefinisikan oleh sistem berkas yang digunakan. Dalam listan berkas pada perintah is, directory memiliki simbol huruf D kecil yang ditaruh di ujung paling kiri, seperti contoh di bawah ini. Kemudian, selanjutnya ada netpipe. Netpipe adalah salah satu kekuatan dari sistem berkas Unix. Adalah mekanisme interprocess communication atau IPC yang digunakan di antara fasilitas IPC yang disediakan adalah pipa pipe. Pipa-pipa tersebut dapat membuat output-output dari suatu proses Unix menjadi input bagi proses lainnya. Hal ini sah-sah saja jika kedua proses hidup dalam ruangan proses induk yang sama dan dijalankan oleh pengguna yang sama. Karenanya, ada beberapa hal yang memaksa pengguna untuk menggunakan named pipe daripada pipe biasa. Salah satunya adalah proses yang harus dieksekusi oleh pengguna lainnya. Namun pipe merupakan berkas khusus atau special file yang dapat ditetapkan di mana saja dalam sistem berkas. Berkas ini dapat dibuat dengan menggunakan perintah mkvivo seperti mkvivo filo strip GUI. Dalam listen berkas pada perintah ini, namepipe memiliki simbol huruf P kecil yang ditaruh di ujung paling kiri. Kemudian ada device file. Dalam sistem operasi Unix, hampir setiap hal ditangani sebagai berkas dan memiliki lokasi di dalam suatu sistem berkas. Pengecualian terjadi pada perangkat jaringan yang tidak muncul di dalam susunan sistem berkas karena ditangani secara terpisah. Begitu juga terdapat perangkat keras yang dipresentasikan sebagai sebuah berkas khusus yang disebut dengan device file. Unix membagi device file menjadi dua, yakni block device dan karakter device. Block device merupakan sebuah device file yang dapat diakses secara acak atau random access. Dalam listan berkas pada perintah, block device memiliki simbol B kecil yang ditaruh pada ujung kiri. Kemudian ada yang karakter device merupakan sebuah device file yang menyediakan aliran input atau output dalam listan berkas pada perintah. Karakter device memiliki simbol
si kecil yang ditaruh pada ujung kiri. Selanjutnya ada simbol link. Simbol link merupakan sebuah berkas khusus yang merujuk kepada berkas lainnya. Berkas ini berisi representasi tekstual mengenai path ke berkas lainnya. Simbol link sangat mirip dengan shortcut dalam sistem operasi Microsoft Windows. Namun, dalam direktori, simbol link membuka direktori tersebut dalam file tersebut, sedangkan shortcut Microsoft Word melempar pengguna ke lokasi asli. Misal, dalam direktori 123 yang terletak pada direktori dataku, ada sebuah folder bernama data si kecil. Di dalamnya ada direktori bernama permainan. Pada direktori 123 ada shortcut dan simbolik link yang mengarah pada permainan. Sebagai contoh, lihat pada gambar. Simbol link akan membuka isi file permainan /dataku /123/permainan, sedangkan shortcut akan melempar pengguna pada /dataku data si kecil /permainan. Dalam listen berkas, pada perintah simbol link memiliki simbol huruf L kecil yang ditaruh pada ujung kiri. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem operasi Unix. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.